This call is now being recorded. Ibu Sofi, siap ya presentasi? Oh, siap, Pak. Oke, kita siap. Saya lagi persiapkan materinya kita ya. Kita mulai siang ini dengan Nanti Bapak Jamani yang baca pakai ting. ya, nanti kita mulai dengan mata kuliah advokasi dan pemberdayaan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung buat teman-teman yang ada dalam room kelas non-rek Kesmas Pasca Sarjana. Perkenalkan saya ketua tingkat sekalian jadi moderator pada siang hari ini. Hari ini kita akan mulai diskusi tentang mata kuliah advokasi dan pemberdayaan, di mana yang akan kita bahas pada siang hari ini yaitu yang berjudul Pemberdayaan Bina Suasana. Untuk mengefisienkan waktu, saya persilakan kepada kelompok penyaji untuk membacakan hasil dari diskusi kelompoknya untuk diperdengarkan kepada kami, para anggota dalam room. Saya persilakan kepada Bapak Lirih, Bapak Samani, dan Ibu Sapia Mahua untuk membacakan hasil diskusi mereka. Silahkan, waktu dan tempat. Terima kasih, Pak Keting, sebagai moderator pada diskusi kali ini. Ya, tunggu nah. Siap. Wih. Ya, wait. Saya kira apa ya? Di Profesor Pak Keting. Iya, wait. Wait a minute ya. Dikasih full. Kita baca saja dari HP, tak bisa kan? Oke. Nanti saya tampilkan saja ini. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok pemberdayaan Bina Suasana. Di sini ada saya sendiri bersama nih, Liri dan Ibu Satya akan membawakan materi pemberdayaan Bina Suasana. Pemberdayaan Bina Suasana, pemberdayaan masyarakat adalah suatu upaya. Coba Pak Keting ditampilkan. Ya, siap. Ya. Saya ulangi, pemberdayaan masyarakat adalah suatu upaya atau proses untuk menumbuhkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan masyarakat dalam mengenali, mengatasi, memelihara, melindungi, dan meningkatkan kesejahteraan mereka sendiri. Pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan adalah upaya atau proses untuk menumbuhkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan dalam memelihara dan meningkatkan kesehatan, memampukan masyarakat dari, oleh, dan untuk masyarakat itu sendiri. Lanjut. Terkait dengan tujuan pemberdayaan, Sulistiani tahun 2004 menjelaskan bahwa tujuan yang ingin dicapai dari pemberdayaan masyarakat adalah untuk membentuk individu dan masyarakat menjadi mandiri. Next. Dikutip dari Ruslan Hamid tahun 2020, kemandirian meliputi kemandirian berpikir, bertindak, dan mengendalikan apa yang mereka lakukan. Kemandirian masyarakat merupakan suatu kondisi yang dialami oleh masyarakat yang ditandai dengan kemampuan memikirkan, memutuskan, serta melakukan sesuatu yang dipandang tepat demi mencapai pemecahan masalah yang dihadapi dengan mempergunakan kemampuan yang dimiliki.
Bina suasana adalah upaya menciptakan opini atau lingkungan sosial yang mendorong individu, keluarga, dan kelompok masyarakat untuk mau melakukan suatu perilaku. Bina suasana perlu dilakukan karena akan mendukung proses pemberdayaan masyarakat, khususnya dalam upaya mengajak para individu dan keluarga dalam penerapan suatu perilaku. Strategi bina suasana perlu ditetapkan untuk menciptakan norma-norma dan kondisi atau situasi kondusif di masyarakat. Bina suasana sering dikaitkan dengan pemasaran sosial dan kampanye, karena pembentukan opini memerlukan kegiatan pemasaran sosial dan kampanye. Namun perlu diperhatikan bahwa bina suasana dimaksud untuk menciptakan suasana yang mendukung, menggerakkan masyarakat secara partisipatif dan kemitraan. Advokasi adalah upaya atau proses yang strategis dan terencana untuk mendapatkan komitmen dan dukungan dari pihak-pihak yang terkait atau stakeholder. Advokasi diarahkan untuk menghasilkan kebijakan yang mendukung peningkatan penerapan suatu tindakan. Kebijakan publik di sini dapat mencakup peraturan perundangan di tingkat nasional maupun kebijakan di daerah seperti Perda, surat keputusan gubernur, bupati, wali kota, peraturan desa, dan lain sebagainya. Gerakan dari sisi kemitraan, gerakan pemberdayaan, bina suasana, dan advokasi akan lebih efektif bila dilaksanakan dengan dukungan kemitraan. Kemitraan adalah suatu kerjasama yang formal antara individu, kelompok, atau organisasi. Kemitraan berlandaskan pada 3 prinsip dasar, yaitu kesetaraan, keterbukaan, dan saling menguntungkan antar mitra. Sekian dan terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Ya, demikian pemaparan dari hasil diskusi kelompok bina suasana. Saya persilahkan kepada yang ingin mengajukan pertanyaan. Sesi pertama, 3 pertanyaan terlebih dahulu. Ya, silakan yang ingin mengajukan pertanyaan. Mungkin Ibu Betty mau mengajukan pertanyaan. Iya, baik. Terima kasih buat Pak Keting. Selamat siang buat semua, terutama buat Bapak dosen dan teman-teman yang melakukan presentasi. Nah, terima kasih juga buat waktu yang diberikan buat saya. Di sini saya ingin bertanya. Dari kelompok sudah menjelaskan sangat detail sekali apa itu gerakan pemberdayaan, bina suasana, dan advokasi serta kemitraan. Nah, pertanyaan saya begini, dari gerakan pemberdayaan, dari bina suasana dan advokasi akan lebih efektif bila dilaksanakan dengan dukungan kemitraan. Dari kelompok, contohnya seperti bagaimana menurut kelompok contoh daripada pengertian kemitraan itu sendiri dengan gerakan pemberdayaan dan bina suasana. Oke, itu saja toh. Iya. Contoh dari kemitraan, gerakan bina suasana, dan apa lagi satu? Contoh yang terkait dengan gerakan pemberdayaan, bina suasana, dan advokasi yang didukung oleh kemitraan begitu. Yang maksudnya kelompok memberikan contoh. Iya, Seperti oke. Sudah mengerti maksudnya. Iya. Ibu Masmin, silakan mau mengajukan pertanyaan. Ayo kita hidupkan siang ini.
Ibu Masmin, Oh iya, saya belum ada pertanyaan, Pak Keting. terima kasih. Silahkan kalau Pak Wadi, silahkan. Terima kasih Pak Moderator. Baik, saya akan bertanyakan. Halo, halo. Halo, selamat siang. Tolong dijelaskan bagaimana tanggapan masyarakat daerah masing-masing tentang pemberdayaan bina suasana. Oke. Bagaimana? Tolong dijelaskan bagaimana tanggapan masyarakat di daerah masing-masing tentang pemberdayaan bina suasana. Oke, terima kasih. Ada lagi yang mau mengajukan pertanyaan? Saya rasa untuk mengefisienkan waktu, silakan dijawab dulu pertanyaan yang sudah ada. Bisa dari Bapak Zamani, Ibu Sofi, dan Ibu Sapia Mahwa, dan Bapak Liris. Silahkan. Silakan dijawab pertanyaannya. Oh, terima kasih. Mungkin saya memberikan tanggapan dari pertanyaan Ibu Betty. Contoh dari kemitraan bina suasana di lingkungan masyarakat. Salah satu contohnya mungkin kita lebih peduli terhadap lingkungan sekitar atau kekuatan dalam memberdayakan bagaimana membuat masyarakat mampu membangun dirinya dan memperbaiki kehidupannya sendiri. Terus maksudnya mampu di sini maksudnya paham, termotivasi, memiliki kesempatan, melihat dan memanfaatkan peluang, mampu mengambil keputusan, berani mengambil resiko, mampu mencari dan menangkap informasi, serta mampu bertindak sesuai inisiatif. Dalam artian Ya, boleh mungkin dibantu. Sementara seperti itu dulu, nanti mau ditambahkan. Mungkin Bapak Liri bersedia memberikan tanggapan atas dua pertanyaan yang tadi. Oke, terima kasih. Mungkin sedikit menambahkan dari poin pertama tentang contoh konkret, misalnya kemitraan dalam pemberdayaan dan bina suasana. Terdengar Pak Keting? Ya, terdengar sekali Bapak. Ya, terima kasih. Mungkin di sini masalah kemitraan ini hubungannya antara satu individu dengan individu lainnya atau antara satu organisasi dengan organisasi lainnya. Contohnya misalnya dalam satu kecamatan itu ada hubungan antara satu instansi dengan instansi lainnya, di mana dalam membangun suatu pemberdayaan butuh kemitraan antar lintas yang berhubungan dengan kebijakan masing-masing. Mungkin itu yang berhubungan dengan kemitraan antara masing-masing instansi atau SKPD. Mungkin lebih mengerucut pada lintas sektor dia kalau untuk. Iya, benar sekali. Berarti ini yang dimaksud adalah lintas sektor ya Pak ya? Iya. Ya, bisa. Ya. Terus pertanyaan kedua? Yang kedua mungkin penjelasan tentang pemberdayaan bina suasana khusus di daerah masing-masing. Saya mengambil contoh di Kabupaten Muna ini, artinya kita dalam membina suasana dengan silaturahmi antar masyarakat itu sistem di Muna masih menggunakan sistem kekeluargaan dan gotong royong, di mana masih kita berlakukan di situ gotong royong seperti pembuatan rumah. Jadi untuk
misalnya membuat rumah itu di Muna masih ada tidak menggunakan dulu tukang yang dibayar, tapi dia mengundang beberapa warga dan dalam membangun rumah itu tidak digaji. Jadi satu hari itu kayak suasananya membuat pesta begitu. Jadi saling membantu antara satu dan yang lainnya. Jadi namanya Ini membina gotong berarti royong. ini contoh yang ada di daerah Bapak ya? Iya ya di Muna masih kita masih ada gotong Contoh di royong. daerah Bapak. Contoh yang dia. Oke. Selanjutnya saya pernyataan penutup dari Bapak Zamani sebagai anggota kelompok yang belum memberikan tanggapan. Ya, sekalian Iya, ketua. Terima kasih. Silakan Pak Zamani. Ya, terima kasih Pak Moderator. Saya kira tadi di poin pertama sudah dijelaskan juga oleh Valeri terkait dengan contoh-contoh pemberdayaan advokasi. Saya kira itu yang bisa kita lihat di tingkat kecamatan adalah seringnya kegiatan yang namanya lintas sektor. Di situ kan selalu melibatkan tokoh masyarakat dari pihak kepolisian, pihak Koramil, pihak kecamatan, para kepala desa lurah. Di situ kita selalu membangun komitmen. Misalnya contoh di dalam kasus pertolongan persalinan yang selama ini mungkin ditolong oleh dukun. Jadi disitulah kita gunanya kemitraan, kita membangun ada para penentu kebijakan di setiap desa dan kelurahan, didampingi juga oleh dari pihak Tripika kecamatan. Di situ kita bisa mengambil kesepakatan atau mufakat yang dibentuk bahwa di kecamatan si A tidak ada lagi persalinan ditolong oleh dukun, harus di fast case. Jadi contoh ini mungkin sangat bagus, kesepakatan sangat bagus, karena ini adalah untuk menguntungkan ibu hamil atau masyarakat itu sendiri. Yang berikutnya terkait dengan tanggapan masyarakat di daerah masing-masing terkait dengan pemberdayaan suasana, bina suasana. Saya kira tadi contoh yang diberikan oleh Pak Leri saya kira sudah bagus. Itu sudah sama juga dengan di Buton Utara. Untuk di kabupaten kami, saya kira juga tentang untuk membangun bina suasana dengan masyarakat itu di sini selalu yang namanya buka dulu, saling membantu. Benar. Baik di pesta duka maupun di pesta suka. Itu adalah giatnya kami di sini sebagai pemberdayaan dari bina suasana. Saya kira itu mungkin dari saya. Oke, terima kasih tanggapan dari kelompok penyaji atas jawabannya. Saya simpulkan ya, yang pertama itu dari keseluruhan pernyataan dari pertanyaan pertama, yaitu di mana yang pertama itu adalah ada poin yang paling penting, yaitu pertama peduli lingkungan sekitar serta adanya lintas sektor di antara pihak-pihak yang terkait. Kemudian pertanyaan yang kedua, sudah ada tanggapannya, sudah dijelaskan sama kelompok penyaji. Yang paling penting, contoh di daerahnya adalah sistem gotong royong yang namanya poka dulu, baik suka maupun duka. Jadi dalam suka maupun duka, mari kita berpoka dulu intinya. Ya, demikian tanggapan. Saya kembalikan dulu kepada penanyanya, yaitu yang pertama Ibu Betty, tanggapannya bagaimana? Ibu Betty. Tanggapan Bapak Wadi dulu sebagai penanya kedua bagaimana? Kalau saya sudah puas. Ya, oke, terima kasih Pak Wadi atas tanggapannya. Makasih, Ibu Pak Betty, Wadi. bagaimana tanggapan Ibu atas jawaban yang diberikan? Kalau mungkin Ibu Sophie mungkin sempat ada mungkin Ibu Sophie sempat karena mungkin dia sebagai mungkin beda daerah dia dengan Pak Samani. Oh iya, benar sekali. Ya. Oh, Kita terima butuh- kasih. Ya. Terima kasih Pak Mas Rawadi. Sekiranya sama juga di lingkungan perusahaan juga seperti itu, Iya. lebih bergotong royong karena
pada dasarnya kita hidup di perusahaan di lingkungan pekerjaan dan hidup merantau, jadi pada dasarnya sama seperti di daerah-daerah dari Bapak Jamani dan Bapak Liri. Terima kasih Pak. Oke, makasih. Oke, berhubung Ibu Betty sudah tidak sengaja sudah tidak ada dalam room, berarti secara tidak langsung dia menerima tanggapan dari kelompok penyaji. Ada lagi yang mau mengajukan pertanyaan? Dari Ibu Sakina mungkin mau mengajukan pertanyaan. Ibu Sakina dan Ibu Masmin belum memberikan pertanyaan. Saya dulu ya kalau bisa. Pertama itu saya melihat dari poin penjelasan yang dalam PPT kelompok penyaji sebutkan tadi, yang menjadi poin pertanyaan saya adalah, adakah pendekatan dan metode yang digunakan dalam Bina Suasana ini? Kalau ada, tolong dijelaskan dan diberikan contoh. Itu. Sambil menunggu pertanyaan yang lain ya, saya langsung dijawab saja oleh kelompok penyaji kalau bisa. Diulang dulu Pak Kiting, pendekatan tadi. Adakah pendekatan dan metode yang bisa dipakai dalam pemberdayaan Bina Suasana ini? Kalau ada, tolong dijelaskan dan diberikan contoh. Oh, mungkin saya tanggapi dari pertanyaannya Pak Kiting. Boleh. Menurut Nota Atmojo 2010, metode dan teknik promosi kesehatan atau pemberdayaan bina suasana itu ada 3, yaitu metode promosi kesehatan individual, metode promosi kesehatan kelompok, dan metode promosi kesehatan massa. Bisa dijelaskan contoh dan maksudnya bagaimana itu? Oh, siap Pak Keting. Sabar ya Pak Keting, sabar. Ya, bagaimana anggota kelompok yang lain mungkin bisa membantu dari Ibu Sapia Mahwa atas jawabannya? Ada Bapak Lirih dan ada Bapak Zumani. Mungkin kita masih mencari referensi karena jawabannya tadi berdasarkan Nota Atmojo, jadi tidak bisa kita karang-karang itu Pak Ketua. Baiklah, silahkan mencari referensi. Kalau pendapat mungkin kita bisa berargumentasi, tapi kalau suatu referensi tidak bisa. Iya, siap.
disebutkan kembali dulu tadi berapa metode tadi, metode kampanye individual, kampanye apa lagi tadi? Promosi kesehatan kelompok dan promosi kesehatan massa. Promosi. Di sini menurut Tontot Mojo 2010 kalau metode promosi kesehatan kelompok itu dibagi menjadi 2 juga, kelompok kecil dan kelompok besar. Yang kedua, dijelaskan langsung saja Bu, supaya kita berkembang. Yang kedua, Iya. Contohnya diskusi kelompok atau kalau kelompok kecil contohnya diskusi kelompok, kalau kelompok besar contohnya seminar, ya oke. loka karya atau ceramah. Yang kedua Itu Bu, dari metode kelompok, dari metode kelompok. yang kedua kampanye individu. Kampanye kelompok kah? Ada kelompok, individu, sama massa ya tadi 3. Iya. Ayo, mari kita belajar bersama-sama ya, terutama dalam bina suasana. Mungkin saya perlu menambahkan tentang kampanye Ya, individu. boleh. Kampanye individu mungkin berhubungan dengan misalnya suatu bentuk pendidikan intra sekolah, mungkin secara misalnya berupa les atau pendidikan di rumah masing-masing. Ya, lanjut. Mungkin individu. Kalau berupa massa mungkin bisa dilihat dari misalnya suatu kampanye besar, misalnya ada gerakan masyarakat hidup sehat dalam hari HKN atau pemberian tablet tambah darah di suatu sekolah, mungkin yang melibatkan jumlah orang yang lebih besar lagi. Oke. Mungkin Pak Zamani mau menambahkan pendapatnya? Terima kasih. Kalau saya mungkin di sini saya menambahkan tentang mengenai pendekatan dalam bina suasana. Kalau menurut saya, yang saya pahami, kita memang harus lebih mendekatkan diri kepada masyarakat. Misalnya masyarakat tersebut mereka buang air besar sembarang tempat. Jadi fungsi dari petugas kesehatan dalam membina suasana ini adalah bagaimana caranya supaya perilaku tersebut jangan lagi terulang. Mungkin kita bisa memberikan solusi kepada keluarga tersebut agar bagaimana caranya supaya mereka tidak membuang kotoran sembarang tempat. Tentunya harus kita jelaskan dampak kesehatan yang timbul akibat membuang kotoran di sembarang tempat. Terima kasih. Mungkin lebih lanjut. fokus kepada kegiatan resmi di mana setiap puskesmas itu kita sebagai pelayanan kesehatan masalah buang sampah dan tadi kan lebih condong ke pemicuan STBM, 5 pilar STBM dia. Ada beberapa mungkin itu saja dulu atau mungkin ditambahkan atau bagaimana Pak Ketua, sudah puas? Iya, terima kasih atas tanggapan atas jawaban dari kelompok penyaji ya. Sebenarnya ini masih agak kurang, tapi nanti insya Allah saya minta sama dosen pengampu mata kuliah untuk membantu kita supaya pengetahuan kita bisa bertambah setelah mendengar ini ya. Kalau Pak Keting masih mau tanyakan yang kurangnya di mana, mungkin siapa tahu kita bisa melebar-melebar. Iya, siapa tahu bisa kita lebarkan mungkin ini tadi. Oke, sekarang kita bahas contoh yang terjadi ya. Kebetulan dari kelompok penyaji ini kan punya lingkungan masing-masing. Misal Bapak Kliri sebagai Kepala Puskesmas Toya, kemudian
Bapak Zamani sebagai salah satu kepala seksi di kantor kecamatan dan Ibu Sofi yang tinggal di lingkungan perusahaan. Nah, menjadi poinnya adalah apakah sudah apakah gerakan Bina Suasana ini sudah dilakukan di tempat-tempat di tempat kerja Bapak Ibu? Kemudian seperti apa contoh yang Bapak Ibu lakukan tentang Bina Suasana ini di lingkungan Bapak Ibu? 3 orang ini kebetulan punya lingkungan masing-masing. Gitu. Terima kasih Pak Ketua. Mungkin saya tanggapi sedikit yang saya tahu, karena kebetulan juga saya tidak termasuk tidak kontrak di lingkungan perusahaan, tapi saya berada di lingkungan perusahaan. Yang saya tahu di sana Bina Suasana itu ada satu dari instansi perusahaan itu ada satu kelompok yang memang di setiap Jumat itu menyelenggarakan Jumat bersih. Contohnya kayak dari karyawan, dari staf, dari pimpinan, dari tim kesehatan itu bekerja sama khusus di hari Jumat itu melakukan Jumat bersih di lingkungan perumahan maupun perkantoran maupun di lingkungan perkebunan sendiri. Seperti itu. Ya, saya sedikit tambahkan, Ya. Pak Keting. Ya, silahkan Bapak. Kebetulan baru minggu lalu kemarin ini kami melaksanakan Bina Suasana di kecamatan. Yang lalu kami sudah mengumpul seluruh kepala desa lurah, TNI Polri, berkumpul di kecamatan dalam rangka lomba kebersihan desa. Jadi kami itu setiap desa yang mengadakan misalnya Jumat bersih atau kebersihan di desanya, kami itu dari TNI Polri dan kecamatan turun langsung bersama-sama dengan masyarakat di desa untuk membersihkan, membantu masyarakat atau kepala desa untuk membersihkan lingkungan di desa tersebut. Itu adalah suatu bentuk bina suasana dengan masyarakat di desa dan kecamatan dan TNI Polri. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Zamani, Bapak Liri, dan Ibu Sapia Mahwa atas jawabannya. Sekarang, apakah masih ada yang ingin bertanya dari teman-teman dalam room ini? Ibu Sakina mungkin atau Ibu Masmin belum memberikan pertanyaan? Wah, sepertinya semua sudah mengerti tentang bina suasana ini ya kelompoknya aja ya. Mari kita panggil saja Bapak dosen ya kalau begitu. Pak, bisa kita bergabung dalam room, Pak? Halo, Pak. Halo, Pak. Oke. Terima kasih ya Ketua Tingkat Pak Marjuni. Iya, Pak. Tadi sudah dipaparkan PPT dari kelompok yang baru tampil ya. Iya, Pak. Ada beberapa pertanyaan-pertanyaan yang diberikan oleh teman Anda dan saya kira cukup bagus ya tanggapan dari kelompok penyaji. Seperti yang disampaikan oleh Pak Samani, banyak sekali kiat-kiat yang dia berikan jawaban kepada penanya. Kemudian juga Pak Liri dan Ibu Sophia ya, yang telah memberikan argumen kepada penanya. Nah, memang ada satu penting ya, hal penting yang kita harus garis bawahi, yang namanya bina suasana ini ya, kata kuncinya adalah bagaimana kita melakukan pembinaan kepada masyarakat dalam bentuk model yang kita sampaikan kepada mereka, atau gaya kita dalam hidup bersih dan sehat. Dalam artian bahwa bina suasana ini adalah kita membina suasana dalam bentuk seperti mana. Jadi salah contoh ya dari beberapa daerah dia telah membuat suatu bina suasana. Salah satu contoh di Makassar itu dia lakukan dengan gerakan Jumat bersih. Kemudian dia juga gunakan tentang kebersihan lorong-lorong.
seperti itu. Jadi itu salah satu bina suasana yang dibentuk oleh pemerintah daerah masing-masing. Jadi salah satu contohnya di situ, contoh di Makassar ya, yang adakan gerakan-gerakan kebersihan pada lorong ke lorong itu pemerintah itu telah membuat suatu aturan dan sekaligus dia membuat suatu lomba daripada lorong tersebut. Sehingga pada kesempatan itu masyarakat yang dalam kompleks ya, dalam wilayah misalnya satu kota Makassar itu mereka itu diperlombakan antara lorong ke lorong tentang bina suasana seperti itu. Jadi salah satu contoh yang diberikan kepada masyarakat menyangkut masalah bina suasana. Nah di sini juga di sisi lain bahwa ada beberapa tanggapan-tanggapan dari masyarakat tentang pemberdayaan bina suasana. Ini kita lihat bahwa tanggapan masyarakat itu ada yang positif dan ada yang negatif. Kita memberikan salah satu argumen kepada masyarakat bahwa yang memberikan pemahaman kepada masyarakat itu adalah hal-hal yang menyangkut, yang pasti dan nyata melihat masyarakat dapat melihatnya. Tetapi kalau kita memberikan hanya selesai tanpa ada bukti seperti itu, maka masyarakat itu bingung. Apa yang kita diberikan pemberdayaan secara bina suasana. Olehnya itu kita sebelum turun memberikan pemahaman kepada masyarakat menyangkut masalah pembinaan, menyangkut masalah pemberdayaan masyarakat, itu harus kita berikan bukti fisik atau berikan contoh seperti manakah sehingga masyarakat mereka paham dan mengerti seperti itu. Olehnya itu dalam pembinaan ini ya, istilahnya pemberdayaan itu kita perdayakan masyarakat untuk memberikan pembinaan dalam bentuk suasana dalam artian bahwa kita melihat lingkungan yang sekitarnya. Bagaimanakah potensi-potensi yang dimiliki oleh masyarakat tersebut? Apakah sumber daya alam di situ memang memungkinkan untuk dibina oleh masyarakatnya untuk mengelola daripada alam yang ada di sekitarnya atau tidak? Nah, di situ kita lihat dulu bagaimana modelnya tentang hal itu, sehingga kita bisa memberikan argumen kepada masyarakat. Jadi itu adalah salah satu contoh atau kiat-kiat menyangkut masalah pemberdayaan daripada bina suasana. Oke, saya kira itu barangkali yang beberapa pertanyaan-pertanyaan dari teman Anda ya, yang telah memberikan masukan tentang hal itu. Saya kira saya kembalikan kepada moderator. Silakan Pak Marjuni. Iya, terima kasih atas jawaban atau pencerahan dari Bapak dosen pengampu mata kuliah ya. Semoga diskusi kali ini bisa menjadi tambahan pengetahuan buat kita, terutama kita ya yang bekerja di lapangan, bisa melakukan bina suasana dengan baik kepada masyarakat. Untuk diskusi kali ini kita tutup ya. Terima kasih atas tampilan dari kelompok penyaji. Kita tutup dengan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ketua tingkat. Iya. Bagaimana mata kuliah besok ya? Tentang ilmu sosial. Besok nanti ini Pak, nanti kalau ada yang tidak masuk bisakah saya hubungi Bapak? Oh ya boleh supaya kita hari ini kita selesaikan kita punya materi ya. Iya Pak. Iya. Terima kasih banyak Pak Marjuni. Iya Pak. Oke, jadi saya sebagai dosen mata kuliah advokasi ini, ya, saya tutup dengan ucapan wilayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak. Kasih Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak.